Oke, selamat datang di channel saya, Syahrul Kurniawan. Kembali lagi bersama saya, Syahrul Kurniawan, dengan NIM 1842437 PN 15437. Nah, saya berasal dari program studi Manajemen Sumber Daya Akuatik angkatan 2018. Nah, saya melanjutkan studi S1 di Universitas Gadjah Mada seperti itu. Oke, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan sedikit menjelaskan metode pengamatan mangrove di Pulau Seribu seperti itu. Nah, jadi ini merupakan melengkapan tugas dari praktikum konservasi yang diadakan di Departemen Perikanan UGM seperti itu. Nah, untuk kali ini mari bersama-sama saya belajar bersama untuk memahami bagaimana pengambilan data mangrove seperti itu dan juga bagaimana nantinya pengukurannya seperti apa seperti itu. Oke, penasaran? Yuk kita lanjutkan bagaimana apa saja dan bagaimana nantinya untuk melakukan pengamatan mangrove seperti itu. Nah, kembali lagi nih. Jadi kita akan melanjutkan dengan bagaimana dan juga apa saja alat bahan yang dibutuhkan. Oke, pertama-tama saya sudah menyiapkan di kanan kiri saya untuk alat dan juga bahan yang digunakan dalam pengamatan tegakan mangrove ini. Oke, untuk alat-alat yang kita butuhkan sebenarnya cukup sederhana teman-teman. Dan mungkin di masa pandemi seperti ini saya memperagakan dengan alat seadanya yang ada di sekitar saya seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan apa saja alat bahan yang dibutuhkan saat pengamatan mangrove. Oke, yang pertama saya mengambil meteran untuk nantinya untuk mengukur keliling, untuk menentukan nantinya untuk diameter dari tegakan mangrove tersebut. Oke, selanjutnya kita membutuhkan tali untuk bisa membuat plot untuk pengamatan mangrove kayak gitu. Jadi plotnya ini bisa berasal dari tali apapun seadanya teman-teman. Kalau di lapangan mungkin menggunakan tali tambang yang notabene lebih kuat seperti itu. Oke, selanjutnya kita membutuhkan clipboard. Di sini untuk nantinya biar memudahkan dalam pencatatan kayak gitu ya. Oke, selain clipboard kita juga butuh kertas untuk nanti yang mencatat. Oke, nanti di sini kalau di lapangan membutuhkan kertas yang waterproof kayak gitu karena kan kita pengamatannya di lapangan dan otomatis di sana nanti juga bakal basah. Udah datanya basah kan teman-teman, nanti datanya hilang kayak gitu kan. Nah, sayang banget kan teman-teman udah pengamatan dan nanti datanya hilang kayak gitu. Oke, di sini kita membutuhkan pena. Mungkin nanti dapat butuh pena waterproof juga sama nanti kertasnya basah kita masih bisa menuliskannya seperti itu. Oke, selanjutnya plastik untuk wadah sampel. Nah, sampelnya nanti ada sampel biota, ada juga sampel dari serasah dari mangrove, mungkin dari akar atau dari daun atau seperti apa untuk proses identifikasi mangrove-nya nanti. Oke, selanjutnya kita butuh kertas label. Nah, jadi kita membutuhkan kertas label nanti kita untuk menentukan data-datanya, jadi nanti dinamain seperti itu biar lebih mudah saat kita nanti melakukan pengamatan. Nah, selanjutnya kita membutuhkan termometer. Oke, kita butuh termometer nantinya untuk mengukur suhu air dan juga suhu udara seperti itu. Nah, selanjutnya kita membutuhkan refraktometer. Jadi nanti kita butuh refraktometer yang digunakan nanti untuk mengukur salinitas di perairan tersebut. Jadi kita butuh pH meter. Oke, kita butuh pH meter. Dan juga yang terakhir kita membutuhkan GPS. Oke, mantap. Itu tadi alat dan juga bahan yang mungkin kita perlukan saat kita melakukan pengamatan mangrove. Mungkin teman-teman yang sedang di rumah aja nih teman-teman juga mungkin bisa menyiapkan kira-kira sambil belajar sambil praktek juga nih teman-teman. Jadi biar kalau kata orang nih learning by doing kayak gitu ya, keren banget ya. Jadi semoga kita semakin paham juga. Yuk mari belajar lagi. Kita akan melanjutkan pada bagaimana cara melakukan metode pengamatan mangrove. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk ke metode pengamatan mangrove. Jadi setelah kita menyiapkan alat dan bahan yang sudah kita sediakan tadi, untuk selanjutnya kita lakukan pengamatan mangrove seperti itu.
Nah, sebelum kita memulai, kita wajib untuk menentukan lokasi terlebih dahulu untuk melakukan pengamatan mangrove. Nah, setelah kita sudah sampai di tempatnya, kita sudah berada di lokasinya, jangan lupa untuk menggunakan GPS untuk menentukan titik koordinat yang ada di lokasi tersebut guna untuk menambah validitas data kita. Nah, selanjutnya kita membuat plot menggunakan tali seluas 10 kali 10 meter. Lalu kita buat dengan tali tambang atau tali rafia tadi, sudah kita buat 10 kali 10. Lalu kita hitung untuk jumlah tegakan. Nah, jumlah tegakan kita hitung. Di sini kita nanti menghitung tegakan juga kita menghitung untuk diameternya. Nah, pengukuran diameter itu dengan pengukuran keliling terlebih dahulu. Jadi mari kita ukur kelilingnya. Oke, seperti ini sudah diukur kelilingnya dan nanti dicari diameternya menggunakan keliling tersebut. Nah, di dalam pengamatan tegakan mangrove dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada yang diameter besar, itu diameternya untuk dia termasuk dalam tegakan indukan. Lanjut, dia ada anakan, juga yang paling kecil yaitu semayan. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita juga amati untuk biota-biota yang berasosiasi dengan mangrove tersebut. Sini saya ibaratkan sebagai biota-biotanya, nanti juga diambil kayak gitu untuk proses identifikasi. Jadi kira-kira biota apa saja yang berasosiasi dengan mangrove tersebut kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi mangrove ini? Nah, dengan kita mengambil daun atau kita mengambil bagian dari mangrove tersebut untuk nantinya diidentifikasi termasuk mangrove jenis apa, seperti itu. Nah, untuk pengamatan untuk yang terakhir, kita juga menyiapkan botol sampel yang bertujuan untuk mengetahui atau mengambil sampel air yang nantinya digunakan untuk menguji kualitas airnya. Nah, untuk uji kualitas air akan kita lakukan setelah ini. Oke, kita lanjutkan untuk pengujian kualitas air. Nah, kita sudah mengambil sampel air untuk yang nantinya diuji kualitas airnya. Oke, mungkin saya terlewat untuk pengujian suhu air dan juga suhu udara menggunakan termometer. Itu dilakukan saat di lapangan, karena apabila kita mengambil sampel untuk suhu air dan suhu udara, takutnya nanti suhunya berubah seperti itu. Jadi berbeda saat pengamatan dan juga saat dibawa sampelnya, karena suhu mudah terpengaruh seperti itu. Nah, untuk sampel air yang sudah didapatkan, kita uji untuk derajat keasamannya atau pH-nya dan juga salinitasnya. Jadi pengukurannya menggunakan pH meter dan untuk mengetahui tingkat keasamannya, dan juga menggunakan salinometer atau refraktometer yang digunakan untuk mengetahui salinitasnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan pada kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama saya Kurniawan. Semoga apa yang saya berikan tadi bisa menjadikan manfaat teman-teman untuk dapat mempelajari bagaimana teknik atau metode pengamatan mangrove di lapangan gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri.